Ketika matahari belum menampakkan sinarnya, namun para polisi satuan lalu lintas sudah memulai aktivitasnya untuk memberikan kenyamanan dan mengatur kelancaran lalu lintas bagi warga masyarakat yang akan melakukan aktivitas pagi. Salah satunya adalah AKBP Polisi Haji Adnan yang dikenal dengan julukan polisi Mepepep atau polisi cerewet. Namun jangan salah menilai, AKBP Polisi Adnan adalah seorang sosok polisi yang menjalankan program Mabes Polri agar pihak kepolisian selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu patuh akan peraturan lalu lintas dan tertib berlalu lintas. Uniknya program polisi Mepepep mengingat terakan ini menggunakan bahasa Aceh. Program yang sudah diluncurkan sejak 10 April 2013 ini mendapatkan perhatian warga Banda Aceh. Setiap pagi, warga Banda Aceh akan mendengar ocehan AKBP Polisi Haji Adnan, terlebih bila menemukan pelanggar lalu lintas. Adnan langsung cerewet dan mengingatkan warga tersebut hingga membuat pelanggar malu. AKBP Haji Adnan mengakui awalnya banyak warga yang jengkel mendengar mempepep dirinya, namun tanpa disadari bahwa pesan yang disampaikan banyak nasihat. Adnan tidak hanya menegur, namun juga mengingatkan warga akan pentingnya patuh berlalu lintas. Bapak yang memiliki 3 orang anak dan sudah berusia 54 tahun ini mengawali karirnya di dunia kepolisian sebagai instruktur judo di Sekolah Polisi Polda Sumatera Utara pada tahun 1993 dan kemudian terus mendapatkan kepercayaan pada sejumlah jabatan strategis, diantaranya Kepala Koordinator Samsat Medan Selatan di Telantas Polda Sumatera Utara, hingga akhirnya pada tahun 2010 AKBP Polisi Haji Adnan ditugasi ke Provinsi Aceh sebagai Kasat Lantas Poltabes Banda Aceh. Dan kini beliau dipercayakan sebagai Kasubdit Dikyasat Ditlantas Polda Aceh. Pria lulusan Fakultas Sospol Universitas Dharma Wangsa Medan Sumatera Utara ini mengakui tugas yang diberikan Kapolda Aceh kepadanya agar selalu mengingatkan warga masyarakat Aceh dilakukan dengan keikhlasan. AKBP Polisi Adnan tidak pernah kenal lelah dalam menyampaikan pesan kepada pengguna lalu lintas sejak subuh hingga tengah malam. Bahkan anak-anak sekolah bila bertemu dengan dirinya langsung menegur, polisi mempepep, artinya itu polisi cerewet dalam bahasa Indonesia. Adnan bergembira karena masyarakat sudah tertanam dengan ikon polisi mempepep. Kalau kita menilai cara respon, nampak sekali. Kita bisa lihat hari-hari, dalam 20-30 pengguna jalan, paling-paling satu yang melanggar. Jadi ini sudah nampak kalau respon daripada masyarakat. Dan ini sudah legitimasi, di mana aja saya lewat, orang sudah mengucapkan nyan. Jadi dalam arti dia sudah mendukung, baik dalam kelompok perorangan maupun dalam kelompok rame. Jadi kita melihat setiap saya lewat depan rumah sekolah, anak-anak saja berdiri hormatnya gitu. Jadi diterima. Kalau dalam instansi saya memang, institusi saya memang ini sudah menjadi program unggulan yang masuk dalam laporan bulanan kegiatan. Apresiasi terhadap kinerja juga disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Hussein Hamidi yang menilai sosok Adnan sangat peka terhadap lalu lintas. Adnan tidak hanya menyampaikan dan mencereweti pelanggar lalu lintas, namun juga mengomentari pelanggaran syariat Islam. Program Mepepep, ini yang dilaksanakan oleh AKBP Adnan ya, di lalu lintas, ini juga sangat efektif. Kenapa? Karena bisa menegur langsung, ya. Namun tidak memberikan tindakan, tapi menegur. Misalnya dia di lampu merah misalnya, ya, dia terus menerobos lampu merah. Namun disampaikan di situ, jangan menerobos lampu merah, diingatkan kembali. Akhirnya orang merasa malu, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut apabila ada lampu merah dan dilihat oleh anggota BRI dan merasa malu dan dilihat oleh orang lain.
kalau disampaikan pelanggaran yang dilakukan pada saat itu. Untuk Aceh sendiri, program polisi mempepet berjalan di 3 wilayah, yakni Polres Biren, Polres Langsa, dan Ditlantas Polda Aceh. Akan berdasarkan hasil evaluasi Ditlantas Polda Aceh, adanya penyuluhan melalui mempepet ini dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas mencapai 40%. AKBP Polisi Haji Adnan tetap bersyukur terhadap seluruh respon masyarakat terhadap kinerjanya. Dan bahkan sebagai ikon Aceh untuk bidang lalu lintas, Adnan berkomitmen akan selalu mempepet agar kesadaran masyarakat Aceh berlalu lintas semakin meningkat. Banda Aceh, sebuah ibu kota provinsi Aceh yang hancur luluh lantak akibat musibah tsunami pada tahun 2004 lalu. Namun siapa sangka kota kecil ini mampu berubah sejak 11 tahun lalu. Penataan kota Banda Aceh dilakukan dengan bantuan semua pihak, termasuk negara-negara di sejumlah dunia. Kini kota Banda Aceh kian berkembang dan membangun, bahkan melakukan penataan di segala sektor. Salah satu adalah kawasan Ulele dan pelabuhan. Kawasan ini berada persis di pesisir laut, maka ketika tsunami menerjang Aceh, kawasan ini hancur luluh lantak. Pelabuhan juga tidak dapat digunakan. Berkat kerja keras serta dukungan penuh lembaga serta negara-negara donor, kini pelabuhan untuk menuju ke Pulau Sabang sudah representatif dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Ulele, Banda Aceh tidak terlepas dari perhatian pemerintah agar jalan menuju akses pelabuhan maupun ke perumahan penduduk mudah dan cepat. Di sekitar Ulele ini juga terdapat dermaga kecil untuk bersandarnya sejumlah perahu untuk menyeberang ke Pulau Aceh, sebuah pulau yang berdekatan dengan Pulau Sabang. Sarana pelabuhan memang dibutuhkan bagi warga masyarakat kota Banda Aceh dan sekitarnya agar dapat menyeberang, dan tak jarang bersandarnya sejumlah perahu ini menjadi keindahan tersendiri bagi kota yang berada di pesisir pantai. Pasca musibah tsunami, warga masyarakat yang masih hidup memutuskan kembali ke lokasi rumahnya, meski sudah hancur luluh lantak. Salah satu lokasi tersebut adalah Gampung Lambung. Kembalinya warga tersebut ke kawasan Lambung juga mendapatkan perhatian pemerintah sehingga memutuskan untuk membangun kembali perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban tsunami. Pembangunan perumahan bagi warga yang menjadi korban tsunami dilakukan dengan penataan yang sangat baik. Di Gampung Lambung sendiri, kini telah terbangun perumahan yang layak serta penataan lingkungan yang menjadi contoh bagi kawasan lain di Aceh. Perumahan yang teratur serta dilengkapi jalan yang lebar ternyata menjadi kenyamanan bagi warga yang memilih kembali ke kawasan ini. Sekitar kawasan Gampung Lambung juga masih tersisa sebuah rumah yang masih utuh ketika tsunami meluluh lantakkan Aceh, khususnya kota Banda Aceh. Rumah berlantai 2 ini juga mempunyai sejarah penting, di mana sejumlah warga selamat dari musibah tsunami karena berada di rumah tersebut. Kini rumah ini menjadi saksi sejarah betapa dahsyatnya musibah tsunami melanda Aceh dan menjadi objek wisata di Gampung Lambung. Tragedi tsunami menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Aceh. Minimnya pengetahuan kebencanaan telah menyebabkan ratusan ribu warga masyarakat Aceh meninggal dunia. Belajar dari musibah tersebut, pengetahuan kebencanaan dan tersedianya gedung penyelamat layaknya di negara Jepang juga diwujudkan di kota Banda Aceh. Sejumlah kampung yang berada tak jauh dari pesisir pantai
maka pemerintah berinisiatif membangun escape building atau gedung penyelamat. Ini dilakukan agar bila musibah tsunami kembali melanda kota Banda Aceh, maka warga diharapkan menuju ke gedung tersebut untuk menyelamatkan diri. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Haji Iliza Sadudin Jamal, pemerintah Kota Banda Aceh senantiasa membangun dan berbenah pasca musibah tsunami. Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang ramah lingkungan dan kota peduli akan keselamatan dari bencana khususnya gempa dan tsunami melalui penyediaan sarana pendukung maupun fasilitas penyelamatan bagi warga Kota Banda Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan berbincang bersama Wali Kota Banda Aceh, Ibu Hajah Iliza Sadudin Jamal, yang telah hadir bersama saya dan akan berbincang bagaimana pembangunan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih telah warahmatullahi hadir wabarakatuh. dan menyempatkan waktu untuk berbincang sebentar. Bu, kalau kita lihat Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah terparah Bu ya dilanda musibah tsunami, dan kemudian setelah 11 tahun ini lebih udah menjadi perkembangannya luar biasa sekarang ini. Nah, bagaimana menyusun dan menata pembangunan Kota Banda Aceh sehingga menjadi kota yang paling menarik lah untuk di Aceh sendiri pasca musibah tsunami? Ya, alhamdulillah pasca musibah gempa bumi dan tsunami kita tahu banyak sekali yang memberikan support, dukungan, bantuan ya, baik dari NGO, dari dunia internasional melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Dan waktu itu kami mencoba untuk memulai dalam membuat rencana tata ruang Kota Banda Aceh. Dan itu menjadi saat ini sudah merupakan kanun tata ruang Kota Banda Aceh, di mana peruntukan wilayah daerah itu benar-benar kita kaji secara matang, mana yang open space, yang green space, kemudian juga tempat bisnis, tempat perkantoran dan sebagainya. Penghargaan dari pemerintah pusat karena kita yang pertama dan itu yang terbaik, dan setiap tahunnya kita juga memperoleh penghargaan itu. Berdasarkan dari rencana tata ruang Kota Banda Aceh, kita mengembangkan pembangunan itu sesuai dengan tata ruang yang ada. Nah, ini membuat kita lebih terarah, lebih terukur, dan kemudian tentu akan memberikan kenyamanan, keindahan yang lebih baik dari tata ruang. Nah, ini yang harus benar-benar kita patuhi, kita jalankan, dan maka alhamdulillah hari ini kita bisa melihat dari infrastruktur Kota Banda Aceh, penataannya bisa jauh lebih baik di masa sebelum tsunami. Ya, Bu, kan pemerintah Kota Banda Aceh tidak hanya membangun, tetapi membangun kota yang ramah lingkungan. Kemudian juga ada yang difokuskan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Kita lihat ada escape building, kemudian ada untuk jalur evakuasi. Nah, bagaimana akhirnya ini dikombinasikan menjadi pembangunan di Kota Banda Aceh sendiri yang ramah lingkungan? Iya, Kota Banda Aceh merupakan kota yang rawan terhadap bencana, ya, dan tentu pembangunan ke depan harus membuat kota ini menjadi kota yang tangguh terhadap bencana, baik dari edukasi kepada masyarakatnya maupun dari perangkat dan infrastruktur yang ada. Nah, kita secara kurikulum kita sudah masukkan kepada seluruh jenjang sekolah, dan kemudian juga kita membuat simulasi-simulasi koordinasi lintas organisasi dan dinas ya, seperti keterlibatan RAPI, PMI, kemudian ada SAR, ada tim Basarnas. Semua ini adalah tim yang terus bergerak apabila terjadi sesuatu hal yang terhadap kebencanaan. Dan kemudian juga di dalam tata kota kita telah di tempat-tempat wilayah daerah-daerah yang rawan terhadap bencana, kita membangun escape building, di mana itu juga tempat evakuasi masyarakat, dan kemudian escape route, kemudian juga jalur evakuasi. Nah, semua orang akan tahu mana jalur yang harus mereka tempuh, kemana tempat yang aman untuk mereka bisa berlindung, dan kemudian juga kesiapan dari tim
Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh. Jadi alhamdulillah saat ini kita bisa melihat bahwasanya masyarakat kita sudah mulai aware, sudah mulai peduli, ada early warning system yang ada, dan kemudian melalui program dakwah. Fokus apa yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh? Tadi juga menarik bahwa 5 tahun ini sudah saatnya melakukan pembenahan lagi atau menentukan daerah-daerah yang untuk pembangunan disesuai dengan semakin padatnya warga kita berada di Kota Banda Aceh. Ya, kita saat ini yang concern terhadap bagaimana penataan transportasi di wilayah kota. Kita udah mulai mau macet nih gitu ya. Tahun ini kita dapat bantuan dari pusat untuk membangun flyover, kemudian membangun underpass, kemudian juga penyediaan tempat untuk Trans Kutaraja, di mana untuk tahun ini kita untuk insya Allah awal tahun depan itu ada 2 koridor, yang semuanya itu akan ada 6 koridor, dan kemudian juga bagaimana kita agar menarik banyak investor bisa datang ke Banda Aceh, banyak event. Kita juga sedang membangun Madani Education Center, di mana di dalamnya termasuk salah satu pembangunan Banda Aceh untuk convention hall yang bisa menampung 4.000 orang di dalamnya. Kalau dipakai sampai space luarnya sampai 6.000 tertampung dalamnya. Dan di situ juga ada tempat pendidikan dari sisi adat budaya, terus kemudian keislaman ya tentang dan kemudian di situ ada juga pendidikan, ada eco park, kemudian ada untuk exhibition, ada hotel. Jadi fasilitas di satu kawasan. Nah, ini kita ingin, ini adalah green space, green building, dan kemudian tentu ini akan bisa menjadi ikon terbaru untuk Banda Aceh. Kemudian juga kita juga terus melakukan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat, katakanlah kelompok IT dari komunitas-komunitas, dan kemudian juga ya penataan kawasan waterfront city. Kita ingin ke depan bagaimana agar kawasan Penayung misalnya, pasarnya kita pindahkan ke Lampulo, dan kawasan Penayung itu kita tata dengan cukup indah, karena Banda Aceh